Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Pada kali ini kita akan berusaha menemukan kebenaran dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam memahami teorema Pythagoras ini, kalian harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk yang pertama, pada kegiatan 6.1, pada buku siswa kelas 8, di sini ada beberapa sapu tangan yang berbentuk persegi. Jadi masing-masing sapu tangan ini bentuknya adalah persegi, ada 3 sapu tangan. Kemudian sapu tangan ini bisa kita susun menjadi bentuk seperti yang di sebelah kanan ini nanti. Nah, ini kita susun. Nah, setelah itu dari masing-masing ini kita beri huruf A, ini B, dan ini C. Maka dari 3 sapu tangan ini, setelah kita gabungkan ujung-ujungnya akan terbentuk segitiga A, B, C, yang mana segitiga ini siku-siku pada titik B ini. Ini siku-siku di sini. Ini kita namakan gambar 1. Setelah itu kita cermati. Di sini panjangnya AB pada gambar 1 kita hitung. Di sini ada 3 satuan. Jadi di sini ada 3 satuan. Kita tulis di sini, berarti panjangnya AB adalah 3. Kemudian panjangnya BC kita hitung, di sini ada 4 satuan. Kita masukkan ke tabel ini. Kemudian selanjutnya panjangnya AC di sini adalah 5 satuan. Kita masukkan di sini. Setelah itu kita cermati, AB ini kita pangkatkan 2 sehingga menjadi 3 pangkat 2 diperoleh 9. Kemudian BC ini juga kita pangkatkan 2, 4 pangkat 2 berarti diperoleh 16. Kemudian AC juga kita pangkatkan dengan 2, berarti 5 pangkat 2 diperoleh 25. Dari sini setelah kita cermati, ternyata nilai dari AB kuadrat ini kemudian ditambah dengan nilai dari BC kuadrat diperoleh nilai AC pangkat 2. Artinya 9 ditambah 16 diperoleh 25. Nah, dari sini kita dapatkan sebuah teori atau sebuah rumus bahwa AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2. Di sini AB ini dipangkatkan 2, kemudian ditambah BC ini pangkat 2, diperoleh AC pangkat 2. Selanjutnya perhatikan yang kedua. Ada sebuah sapu tangan berbentuk persegi dengan panjangnya ini 6 satuan. Kemudian yang kedua, ada sapu tangan yang berbentuk persegi juga dengan panjangnya adalah 8 satuan. Kemudian kita susun seperti pada kegiatan yang pertama tadi. Dan sapu tangan yang ketiga, panjang sisinya ini adalah 10 satuan. Selanjutnya kita susun gambarnya menjadi seperti ini. Kemudian kita beri lambang A, B, C. Ini kita masukkan gambar yang kedua ini. Gambar yang pertama tadi sudah. Sekarang gambar yang kedua.
Kita hitung panjangnya AB di sini adalah 6 satuan. Kita masukkan di sini 6. Kemudian panjangnya BC di sini adalah 8 satuan. Kemudian panjangnya AC di sini adalah 10 satuan. Di sini tadi 8. Berarti di sini 10. Setelah itu tadi AB kita pangkatkan 2, BC kita pangkatkan 2, AC juga kita pangkatkan 2. AB kalau dipangkatkan 2 berarti 6 pangkat 2, 36. Kemudian BC pangkat 2 berarti 8 pangkat 2, 64. Kemudian AC pangkat 2 berarti 10 pangkat 2 diperoleh 100. Ternyata sama dengan yang pertama tadi. Setelah kita cermati, 36 ditambah 64 diperoleh 100. Artinya AB pangkat 2 ini ditambah dengan BC pangkat 2 diperoleh AC pangkat 2. Ingat bahwa segitiga ABC yang terbentuk ini siku-siku di titik B. Seperti ini siku-sikunya di sini. Sehingga yang ketiga, misalkan kita buat gambar yang ketiga misalnya. AB kita buat 5. Kemudian BC kita buat 12. Maka nanti AC-nya ketemu berapa? Berarti nanti 5 kuadrat berarti 25 ditambah BC pangkat 2 berarti 12 pangkat 2 144. Tadi teorinya kan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC pangkat 2. Berarti sekarang kita tambah ini 25 ditambah 144 diperoleh 169. Berarti 169 ini adalah nilai dari AC pangkat 2, yaitu 169. Kemudian sekarang berapa nilai AC-nya? Jadi AC-nya berapa? Ingat, menghilangkan pangkat 2 adalah dengan menarik akar dari 169. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh AC sama dengan 13. Karena 13 kali 13 adalah 169. Berarti AC-nya di sini adalah 13. Selanjutnya kita cermati AB-nya yang mana, kemudian BC-nya yang mana, AC-nya yang mana. AB itu yang ini, kemudian BC itu yang ini, dan AC itu yang ini. Selanjutnya kita cermati, ada angka 6, ada angka 8, ada angka 10. Cirinya, sudut siku-siku itu diapit oleh dua sisi yang pendek. Namanya adalah sisi siku-siku. Berarti BC dan AB ini namanya sisi siku-siku. Nah, karena AB dan BC ini merupakan sisi siku-siku dan sisi terpanjangnya adalah 10, maka AC ini namanya sisi yang terpanjang. Sehingga untuk memperoleh sisi yang terpanjang ini tadi adalah sisi pendek dikuadratkan, kemudian ditambah dengan sisi pendek yang lain dikuadratkan, maka diperoleh sisi yang terpanjang dikuadratkan. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat diperoleh 10 kuadrat, sehingga diperoleh pada gambar yang kedua ini.
Maka selanjutnya kita bisa membuat sebuah kesimpulan untuk sebuah segitiga siku-siku. Misalnya sekarang A, B, C ini adalah segitiga siku-siku yang mana siku-sikunya di titik C. Kemudian kita identifikasi mana sisi yang pendek, mana sisi yang panjang, atau mana sisi siku-siku, mana sisi yang miring. Ingat bahwa AC dan BC ini mengapit sudut siku-siku. Berarti BC ini namanya sisi siku-siku. AC juga sisi siku-siku. Sedangkan AB yang terletak di depan sudut siku-siku ini namanya sisi miring atau sisi yang terpanjang. Jadi namanya sisi miring. Yang ini namanya sisi siku-siku. Kemudian yang bawah ini AC ini namanya juga sisi siku-siku. Sekarang kita buktikan kebenaran dari teorema Pythagoras. Tadi teorinya adalah sisi siku-siku dikuadratkan, berarti AC pangkat 2 ditambah dengan sisi siku-siku yang lain dikuadratkan, berarti BC pangkat 2 sama dengan sisi miring dikuadratkan. Berarti di sini AB pangkat 2. Ini adalah teorema Pythagoras. Selanjutnya kita latihan soal. Tulislah hubungan sisi-sisi pada gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Langkah pertama, tentukan sisi siku-sikunya. Ingat, sisi siku-siku mengapit sudut siku-siku. Ini adalah lambang dari sudut siku-siku, maka sisi siku-sikunya adalah P dan R. Sedangkan Q ini namanya sisi miring. Sehingga hubungan sisi-sisinya adalah sisi siku-siku dikuadratkan ditambah R pangkat 2 sama dengan sisi miring ini dikuadratkan. Nah, ini hubungan yang pertama. Bagaimana kalau mencari P pangkat 2? Nah, kalau mencari P pangkat 2 berarti Q pangkat 2 ini, R ini dipindah ke ruas kanan, lambang positif, jadi dikurangi R pangkat 2. Bagaimana kalau mencari R pangkat 2? Kalau mencari R pangkat 2 berarti sama dengan Q pangkat 2 ini dikurangi P ini dipindah ke kanan, jadi P pangkat 2. Kemudian gambar yang kedua sama, cari sisi siku-sikunya. Ini sudut siku-siku, berarti sisi siku-sikunya adalah DF dan EF. Sedangkan DE adalah sisi miring. Berdasarkan teori yang kita peroleh, sisi siku-siku dikuadratkan seperti ini, ditambah sisi siku-siku yang lain dikuadratkan, berarti DF kuadrat ditambah EF kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, berarti di sini DE pangkat 2. Bagaimana kalau mencari EF kuadrat? Caranya sama. EF kuadrat sama dengan ini DE pangkat 2. Kemudian ini dipindah ke kanan, jadi dikurangi DF pangkat 2. Selanjutnya kalau mencari DF pangkat 2, yang ini berarti DE pangkat 2, yang ini dipindah ke kanan, sehingga diperoleh dikurangi EF
F pangkat 2. Gambar yang ketiga, caranya sama, cari sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya ini GH, ini sisi siku-siku. Sisi siku-siku yang lain adalah FG. Berarti GH pangkat 2 seperti ini ditambah GF pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2. Ini sisi miringnya. Sisi miring itu ada di depan sudut siku-siku. Nah, berarti di sini FH pangkat 2. Jika disuruh mencari GF pangkat 2 berarti sama dengan ini FH pangkat 2 dikurangi ini dipindah ke kanan. Jadinya GH pangkat 2. Jika disuruh mencari GH, maka GH pangkat 2 sama dengan ini FH pangkat 2 dikurangi ini GF pangkat 2. Selanjutnya contoh yang keempat. Caranya sama, cari sisi siku-sikunya. Ini adalah sisi siku-siku karena mengapit sudut siku-siku. Ini juga sisi siku-siku. Kemudian sisi siku-siku itu kita kuadratkan PQ kuadrat ditambah ini QR kuadrat sama dengan sisi miring. Sisi miring itu di depan sudut siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah PR. Nah, PR pangkat 2. Kemudian kalau disuruh mencari PQ pangkat 2 sama dengan yang tadi PQ ini. Berarti sama dengan ini PR pangkat 2. Ini positif dipindah ke ruas kanan. Jadi dikurangi QR pangkat 2. Jika disuruh mencari QR berarti di sini QR pangkat 2 sama dengan tetap ini PR pangkat 2 dan yang PQ ini dipindah ke ruas kanan jadi dikurangi PQ pangkat 2. Selanjutnya gambar yang kelima, cari sisi siku-sikunya dulu. Ini sudut siku-siku, berarti sisi siku-sikunya adalah M dan K. Sehingga di sini bisa kita tulis K pangkat 2 ditambah M pangkat 2 sama dengan sisi miring. Nah, sisi miring di depan sudut siku-siku. Berarti sama dengan N pangkat 2. Jika disuruh mencari K pangkat 2, caranya sama. Berarti N pangkat 2 ini, kemudian M positif dipindah ke kanan, jadi dikurangi M pangkat 2. Jika disuruh mencari M pangkat 2, berarti N pangkat 2 ini K dipindah ke kanan, jadi negatif, berarti dikurangi K pangkat 2. Dari sini sebenarnya kita bisa membuat sebuah trik begitu. Misalkan yang pertama, P dan R ini kan sisi pendek, sedangkan Q ini sisi panjang. Pertanyaannya P itu masuk sisi panjang apa pendek? P itu masuk sisi pendek. Kalau mencari sisi pendek, maka caranya adalah sisi yang terpanjang harus dikurangi dengan sisi pendek yang lain. Karena sesuatu kalau kepingin pendek, ya harus dipotong, dikurangi ini. R pangkat 2. R ini sisi apa? R itu sisi pendek. Kalau kepingin pendek berarti ya harus dikurangi. Nah sekarang bagaimana mencari Q? Q ini adalah sisi yang panjang. Sesuatu kalau kepingin panjang berarti harus ditambah. Apa yang ditambah? Yang pendek dengan yang pendek. Begitu juga dengan yang lain-lain ini. DE itu apa? DE itu sisi terpanjang. Sesuatu kalau kepingin panjang ya harus ditambah. Nah sekarang EF
EF itu apa? EF itu sisi pendek. Sesuatu kalau pengen pendek berarti harus dikurangi. Yang dikurangi yang mana? Yang dikurangi yang terpanjang, dan seterusnya seperti itu.